Ya, tutorial kita kali ini adalah tutorial sederhana tentang bagaimana cara mendeteksi data ganda ketika kita melakukan proses penginputan data. Nah, kalau tutorial kita sebelumnya adalah tutorial bagaimana cara mendeteksi data ganda pada data yang sudah diinput sebelumnya. Namun kali ini adalah tutorial bagaimana caranya mencegah agar pada saat kita sedang atau akan melakukan penginputan, kita bisa mendeteksi data yang berulang atau data ganda, sehingga akan memudahkan dan membantu kita tidak perlu melakukan penginputan yang berulang. Baik, di contoh yang ada di layar kita, ini adalah contoh data pemilih, namun nomor KK dan nomor NIK-nya saya sengaja menggunakan data perbandingan, artinya hanya sebagai contoh, bukan nomor KK dan NIK yang sesungguhnya, untuk menghindari ketentuan YouTube agar konten kita tidak diblokir. Nah, jadi andaikan misalnya saya seorang petugas pemutakhiran data pemilih akan melakukan penginputan untuk jumlah warga, ada sejumlah warga, misalnya 10 orang warga yang baru saja mendaftar untuk dimasukkan ke dalam data pemilih. Lalu, bagaimana caranya agar data baru ini tidak double atau tidak ganda dengan data pemilih yang sudah lain, yang sudah ada maksudnya. Jadi saya akan melakukan pendeteksian data ganda pada kolom NIK. Nah, kenapa? Karena NIK penduduk itu tidak mungkin ada yang sama. Kalau nama boleh sama, nomor KK boleh sama, tetapi NIK tidak mungkin sama. Nah, nomor KK itu boleh sama antara ayah, ibu, dan anak. Kalau mereka satu kakak, maka tentu sangat berpeluang nomor kakaknya, atau sudah pasti nomor kakaknya sama. Tetapi NIK-nya, sekalipun mereka keluarga ataupun berada di tempat lain dimanapun di seluruh Indonesia, NIK-nya tidak akan mungkin sama. Jadi langkahnya adalah kita blok pada kolom NIK ini, ya, sampai pada kolom tempat kita akan melakukan input data. Kemudian masuk ke menu data, ya, ini menu data di atas. Kemudian masuk ke dalam menu data validation, ya, yang ini. Kemudian klik pada panah, kemudian masuk ke data validation, ya. Kemudian masuk ke kolom ini, setting, kemudian allow, klik pada menu ini, kemudian pilih custom, ya, custom, kemudian masuk ke sini. Ini karena sebelumnya saya sudah isi, tapi di sini saya akan isi ulang untuk memberikan tutorial. Jadi ketikkan rumusnya, ya, rumusnya adalah sama dengan countip, kemudian buka kurung, ya, kemudian blok data yang akan kita deteksi dan sampai ke kolom tempat kita akan melakukan input data. Nah, kemudian titik koma. Pada komputer saya menggunakan titik koma, mungkin di komputer lain menggunakan koma saja, ya. Kemudian klik pada kolom paling pertama di atas, ya. Kemudian balas kurung, kemudian sama dengan 1. Nah, supaya interval data dari C3 sampai C32 ini C3 sampai C32 tidak berubah, maka data ini kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard kita. Nah, kemudian untuk menampilkan pesan apa yang akan muncul ketika data ganda terdeteksi, kita masuk ke kolom ini, error alert, ya. Kemudian masukkan judulnya. Judulnya terserah apa. Boleh misalnya warning atau peringatan atau hati-hati. Di sini saya menggunakan kata oops. Kemudian di error message atau pesan errornya adalah saya menggunakan kata data ganda. Ya, ini sifatnya opsional, terserah teman-teman menggunakan pesan apa. Nah, kemudian oke. Nah, baik, kita akan coba, ya,
ketika saya bisa masukkan NIK yang sama dengan di atas, misalnya 4586. Nah, maka muncul peringatannya adalah ups, dan pesannya adalah data ganda. Nah, artinya data yang sudah ada sebelumnya itu tidak mungkin diketikkan lagi di dalam kolom ini. Nah, coba saya masukkan data yang belum ada, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini tidak masalah, tidak terdeteksi karena tidak terdapat pada data sebelumnya. Nah, saya coba lagi, misalnya 4580. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena di sini sudah ada. Ini ya, 4580. Jadi ketika saya masukkan data ini, maka otomatis ditolak atau tidak bisa dilakukan penginputan lagi. Nah, baik, demikian sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.